Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya? Luar biasa, hebat, hebat, hebat. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu. Siapa yang ketua kelasnya? Chris bisa pimpin doa? Nah, Chris pimpin doa. Jadi teman-teman kita berdoa dengan Bapa Putra Kudus. Amin. Dalam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu mati. Amin. Nah, terima kasih ya Chris. Ya, Nah, sekarang kita absen. Cristiano Bautista, ada. Lucia Amin, Ada. Timotius Ogi, Ada. Theodorus Dekta, Ada. Manuel Berto, Ada. Francisca Helen, Ada. Zerka. Ada. Nah, hadir semua ya. Hadir. Baik, sekarang kita akan belajar tentang energi di sekitar kita. Jadi, kira-kira kalian tahu apa itu energi? Listrik. Nah, energi listrik, apa lagi? Itu contoh-contoh dari energi kan? Energi listrik, energi apa lagi? Panas. Air. Nah, energi panas, Air. air. Masa air energi? Tidak. Sekarang, dengar, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dimusnahkan, tetapi bentuknya bisa diubah. Jadi energi itu bentuknya bisa diubah. Misalnya apa? Dari Panas jadi listrik. Nah, sekarang kira-kira contoh energi yang di sekitar kita itu apa ya? Listrik, Nah, energi listrik, energi panas, apalagi? Ada surya. Apalagi? Ada surya. Kalau kita malam-malam keluar pakai apa? Nah, itu energi apa? Lampu. Cahaya. Nah, energi Cahaya. cahaya. Terus apa lagi? Energi kimia. Jadi selain energi-energi tadi ada energi kinetik atau gerak. Itu energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Contoh angin yang berhembus, air yang mengalir, mobil yang berjalan, itu disebut energi juga. Terus ada energi potensial, itu energi yang tersimpan pada suatu benda karena posisi atau kondisinya. Contoh air terjun, terus busur panah yang ditarik, itu termasuk energi. Terus tadi apa? Energi panas. Energi panas itu terjadi karena apa? Matahari. Nah, panas matahari karena berpindahnya karena perbedaan suhu. Contoh apa? Panas menjadi listrik. Contohnya api kan? Api. Api, terus apa lagi? Setrika, itu perbedaan suhu. Masih kipas energi panas? Air tuh Pak. Terus air nggak bisa panas kalau lama. Apa? Sampai Sesape. nggak bisa lama kok. Nah, itu bukan Panas. terjadi energi panas itu. Nah, kalau energi kimia itu energi yang tersimpan dalam bahan-bahan kimia, contoh di makanan untuk mengawetkan makanan. Terus baterai itu termasuk energi kimia. Sekarang lihat bentuk perubahan energi.
kita manusia memanfaatkan energi itu dengan perubahan energi yang sering ditemui di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Perubahan energi. Contoh energi apa tadi? Panas. Nah, energi panas. Kalau energi panas, perubahan energinya? Setrika. Ya, contohnya setrika. Berarti perubahan energinya dari mana? Dari panasnya. Dari? Panasnya. So, dari panasnya. Matahari. Listrik. Dari energi listrik menjadi energi Panas. panas. Itu contohnya apa tadi? Setrika. Setrika. Terus apa lagi? Energi listrik. Kipas. Nah, kalau kipas apa? Kipas energi bergerak. Energi. Bergerak. Energi apa, jadi energi apa yang ditanya? Energi Listrik. listrik Menjadi bergerak. menjadi energi Energi bergerak. energi gerak. Nah, sekarang coba tuliskan perubahan energi. Satu. Siapa yang bisa? Perubahan energi. Kira-kira energi apa? Contoh perubahan energi tadi apa? Siapa yang bisa kasih contoh perubahan energi? Baik, perubahan bentuk energi. Jadi sekarang contoh, kalian bisa sebutkan salah satu contoh perubahan energi. Energi. Nah, Chris, energi? Menjadi listrik. Energi apa? Cahaya menjadi Listrik. listrik. Itu contohnya apa? Panel surya. Nah, panel surya. Jadi, mengapa panel surya disimpan di atas seng? Kira-kira untuk apa? Untuk mengambil Untuk? cahaya matahari. Nah, jadi itu energinya dari panas matahari menjadi Listrik. listrik. Seandainya panel surya disimpan di dalam rumah, kira-kira bisa tak? Tidak bisa. Nah, nggak bisa ya. Jadi energi listrik menjadi energi Panas. energi panas matahari menjadi energi listrik. Nah, contoh yang lain apa? Yang lain energi kimia, energi listrik sama energi cahaya. Nah, contohnya apa? Senter. Energi kimia, terus jadi energi Listrik. listrik, terus Cahaya. energi kimianya dari mana kalau senter? Dari baterai. Dari apa? Baterai. Nah, jadi di dalam senter itu ada Baterai. Jadi dari baterai itu jadi energi listrik baru menjadi energi Cahaya. cahaya. Baik. Tadi kita belajar tentang energi di sekitar kita. Nah, sekarang dari energi itu ada energi listrik, energi apa? Cahaya. Cahaya, energi apa? Energi panas. Energi apa? Kimia. Sekarang kita akan menentukan atau menyampaikan ajakan untuk menghematnya. Nah, kira-kira bagaimana cara untuk menghematnya? Menghematkan energi yang kita gunakan. Contohnya gimana? Matikan lampu. Matikan lampu apa saat digunakan? Masa matikan lampu saat Matikan digunakan? lampu saat di siang hari. Nah, matikan lampu jika tidak digunakan atau dipakai. Terus apa lagi? Matikan kipas saat tidak digunakan. Matikan Kipas saat tidak digunakan. kipas saat tidak digunakan. Apa lagi? Matikan keran air. Nah, pokoknya yang dimatikan saat tidak digunakan. Nah, sekarang Pak akan bagikan teks nih. Nanti dibaca ya. Kurang. Udah dapat teksnya kan? Sekarang lihat. Sekarang lihat. Di dalam teks tersebut ada apa? Paragraf pas 1, terus ada paragraf Dua. dan paragraf. Tiga. Nah, jadi
Kalimat pokok. kalimat utama atau ide pokok. Sekarang coba lihat paragraf pertama. Pembangkit listrik tenaga air merupakan salah satu sumber energi alternatif yang memanfaatkan aliran air untuk menghasilkan listrik. Indonesia memiliki potensi PLTA. Apa itu PLTA? PLTA itu listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga Air. yang sangat besar karena memiliki banyak sungai besar dan air terjun. Pemanfaatan energi air ini dinilai lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi udara seperti pada pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar. Jadi dari paragraf 1 kita bisa menentukan apa? Kalimat utama atau ide. Pokok. Nah, sekarang kira-kira kalimat utamanya di mana? Yang di pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air. Lanjut. Ini Pak, pemanfaatan energi air ini dinilai lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan fosil udara. Jadi Seperti pada pembangkitan listrik yang menggunakan bahan bakar. di paragraf 1 itu ada kalimat utama sama kalimat penjelasnya. Biasanya kalimat utama atau ide pokoknya itu terletak di awal paragraf atau akhir paragraf. Ngerti enggak? Terletak biasanya kalimat utama atau kalimat pokok tuh, ide pokok terletak di awal paragraf atau Di akhir. akhir paragraf. Jadi kira-kira di paragraf 1 tuh ide pokoknya atau kalimat utamanya terletak di mana? Di pertama. Di Yang pertama. kalimat Awal. kalimat awal paragraf itu apa? Pembangkit listrik tenaga air PLTA merupakan salah satu sumber energi alternatif yang memanfaatkan aliran air untuk menghasilkan listrik. Jadi pada paragraf 1 kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Apa? Pembangkit listrik tenaga air merupakan sumber energi alternatif yang memanfaatkan aliran air untuk menghasilkan listrik. Itu awal paragraf. Terus di pemanfaatan selanjutnya Indonesia memiliki potensi. Itu kalimat apa? Kalimat penjelasnya. Itu masuk ke Indonesia memiliki potensi PLTA yang sangat besar. Itu udah kalimat penjelasnya. Karena memiliki banyak sungai, air terjun, terus pemanfaatan energi itu termasuk kalimat penjelas. Sekarang lihat paragraf kedua. Coba baca. Proses perubahan energi pada Yang besar, Chris. Proses perubahan energi pada PLTA dimulai ketika air yang dibendung di dalam waduk dialirkan melalui pipa pesat. Aliran air yang deras ini memiliki energi kinetik yang sangat besar. Energi kinetik tersebut kemudian diarahkan untuk mendorong dan memutar bilah-bilah turbin. Semakin deras aliran airnya, maka turbin akan berputar dengan semakin cepat. Dari paragraf kedua kira-kira kalimat utamanya di mana? Proses perubahan energi pada PLTA dimulai ketika air yang dibendung di dalam waduk dialirkan melalui pipa pesat. Berarti kalimat utamanya terletak di Awal paragraf. Terletak di awal paragraf. Terus kalimat yang selanjutnya itu termasuk kalimat penjelas. Terus paragraf yang ketiga coba. Paragraf 3 Jaka baca. Paragraf 3.
turbin diubah menjadi energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik. Setelah listrik dihasilkan, energi tersebut akan dialirkan ke transformator untuk disesuaikan tegangannya sebelum akhirnya didistribusikan ke rumah-rumah penduduk melalui jaringan transmisi. Nah, jadi pada paragraf ketiga, kira-kira kalimat utamanya di mana? Ya. Perputaran turbin inilah yang kemudian menggerakkan generator yang terhubung langsung dengannya. Nah, berarti terletak di mana? Awal paragraf. Awal paragraf. Itu generator mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi apa? Generator mengubah energi mekanik dari putaran turbin diubah menjadi energi listrik. Jadi sekarang apa? Ada energi mekanik menjadi energi listrik. Contohnya apa? Transformator. Coba kamu lihat, perputaran turbin inilah yang kemudian menggerakkan generator yang terhubung langsung dengannya. Jadi generator itu dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, sekarang tadi kita dapat menghemat apa? Listrik, menghemat listrik dengan caranya apa? Mematikan lampu saat tidak digunakan. Terus yang lainnya apa? Mematikan Air saat tidak digunakan. Nah, sekarang contohnya ini. Chris menonton TV di siang hari dalam waktu 3 jam. Setelah sore hari, Chris menontonnya lagi setengah jam. Pada malam hari, Chris tidak belajar. Chris menonton lagi 1,5 jam. Kira-kira berapa jam Chris menonton TV? Nah, siang hari tadi ada berapa? 3 jam. Terus 1,5 jam. setengah jam, Pak. Setengah jam. Terus 1,5 jam. Nah, jadi berapa jam Chris menonton TV? 4 jam. 6 jam. 5 jam. Jadinya berapa? 5 jam. 5 jam. Nah, kira-kira Chris menghemat energi listrik? Tidak. Nah, kalau dia masih menonton, tidak ditinggalkan, dia masih digunakan, menghemat. Kalau Chris tidur, biarkan TV-nya hidup, berarti Itu namanya apa? boros. Tidak menggunakan energi listrik dengan baik. Nah, sekarang coba tulis soal. Ibu menyalakan pompa air. Ibu menyalakan pompa air. Nah, ibu menyalakan pompa air Berapa? dari pukul 6.15 dari pukul 15 dan mematikannya Dari pukul 15 ke berapa? dari pukul 6:15 dari pukul 6:15 dan mematikannya pukul Tunggu, Pak. Sabar, Pak. mematikannya pukul 7:45 Dan 6.15 tuh, Pak. dan mematikannya pukul 7:45.
7:45. Terus pertanyaannya, udah belum? Dah. Pertanyaannya, berapa lama pompa air Bekerja. menyala? Coba dihitung. 1 jam setengah. Hitung cara hitungnya gimana? Nanti dikumpulkan. 6 ditambah 1. Apanya udah Pak? Dari pukul 6:15. Dari pukul 6:15 sampai pukul 7:45. Coba dihitung. 6 tambah 1 jam. Coba dihitung. 2 jam 1 Sekarang lihat 1 jam berapa menit? 1 jam 1 menit 60 menit. setengah jam 3 menit 30 menit. Coba dihitung berapa jawabannya? 1,5 jam. Siapa yang 1,5 jam? Saya. Mereka. Berarti lama penggunaan dikurang waktu. Berarti waktu selesai dikurang waktu mulai. Jadi waktu selesainya berapa? Jam berapa tadi? 7:45. Berarti 07:45. Waktu mulainya jam berapa? 6:15. Berarti tinggal dikurang 5 dikurang 5 berapa? 0 Terus 4 dikurang 1 jadi pukul berapa? 1:30. Jadi berapa jam? 1,5 jam. Jadi pompa airnya menyala selama 1,5 Jam. jam. Bisa hitungnya kan? Bisa. Sekarang contoh soal lagi satu. Ditulis. Jangan bapak yang panjang. Hari Senin. Tulis Seninnya, hari jangan. Senin. Di sininya menonton TV. Di sini Pak, tulis TV itu TV kan Pak? di sini hari. Di sini menonton TV berarti Senin. Seninnya ada 5 jam misalnya. Selasa Pak, nggak kelihatan. 3 jam. Ditulis ya, Seninnya 5 jam. Udah? Senin 5 jam. Selama itu kan selama Pak. Nah, Selasanya 3 jam. 5 jam. Udah belum? Belum Pak. Selasa itu berapa jam Pak? Senin. Selasanya berapa jam tadi? Pak, Seninnya itu berapa? Seninnya 5 jam. Selasanya 3 jam. Udah belum? Hari Rabu 7 jam. Harinya tuh nggak usah kan Pak? Nah, Rabunya 7 jam. Kamis 2 jam. Kamis berapa jam Pak? 2 jam. Sekarang pertanyaannya. Pertanyaan Pak. Dari data di atas, hari apa penggunaan TV lebih banyak? Hari Rabu Pak. Menggunakan energi listrik lebih banyak. Hari Rabu berapa? 7 jam. Nah, jadi itu menentukan penggunaan energinya paling Banyak. Nah, karena waktunya udah selesai, maka besok kita lanjutkan ya. Ya Pak. Nah, sekarang sebelum kita pulang kita Berdoa. berdoa dulu. Masih semangat? Masih.
Nah, biarkan pimpin wayang. Walaupun ada Enak saya, Rem. saya Ini bawa pulang Pak. barang Zata. Tasnya jangan dipakai dulu. Biar dulu. Tasnya disimpan. Nah, itu. Ya teman-teman, sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,